Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan tentang manajemen kinerja pada perusahaan bisnis dari manajemen kinerja tradisional ke manajemen kinerja baru. Oleh Tesanukia, NPM 0110, Muhammad Hilmi Fauzi, NPM 0112, Muhammad Abdul Rozak, NPM 0115, Dimawan Anorogo, NPM 0118, Audina Citra, NPM 0121, dan Hulia Sasti Salsabila NPM 0123. Set pertama akan dipaparkan oleh teman anggota lain. Permasalahan pada manajemen kinerja tradisional. Praktik manajemen kinerja tradisional tidak efektif untuk dipergunakan terhadap organisasi bisnis memasuki persaingan semakin ketat di tingkat global. Karena karakteristik yang dimiliki manajemen kinerja tradisional atau MKT sebagai berikut. Yang pertama, MKT terlalu berfokus ke deskripsi pekerjaan yang statis. Deskripsi pekerjaan yang bersifat statis tersebut digunakan untuk standar penilaian kinerja karyawan. Yang kedua, MKT berfokus ke individu. Pemfokusan terhadap kinerja individu menyebabkan pekerjaan terkotak dalam sistem hierarki. Manajemen kinerja berfokus pada individu cenderung membuat individu akan mementingkan hanya kinerja individu yang dapat mengorbankan kinerja karyawan lain, kinerja tim, dan kinerja organisasi. Yang ketiga, MKT berharap kinerja dinyatakan dalam target yang baku atau MBO. Manajemen by objektif. Jika kinerja yang dicapai karyawan tim manajemen tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan atau dibakukan, maka kinerja karyawan dianggap tidak baik. Yang keempat, MKT berorientasi pada volume pekerjaan dan penghematan biaya. Kinerja karyawan dinyatakan baik jika karyawan bekerja menghasilkan volume pekerjaan yang banyak dan menghemat biaya banyak. Yang kelima, feedback manajemen kinerja dari suatu sumber, yaitu dari atasan. Feedback penilaian yang dipercayakan ke manajer atau supervisor akan menciptakan bos sebagai manajer kinerja untuk mendapatkan nilai baik dalam melakukan pekerjaan. Karyawan akan berusaha asal bos senang. Yang keenam, MKT terlalu berfokus pada praktik administratif yang terpisah. Kompensasi penilaian kinerja, evaluasi, dan deskripsi pekerjaan yang membawa persoalan berbeda-beda dan tidak mempunyai ketertarikan tujuan secara jelas antara yang satu dengan yang lain. Yang ketujuh, MKT terlalu berfokus ke masa lalu. Pemfokusan ke masa lalu mengganggu manajer untuk melihat kinerja bisnis saat ini dan yang akan datang. Partisipasi karyawan menjadi pasif. Lingkungan bisnis berubah cepat menyebabkan organisasi bisnis sulit untuk melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan terhadap penentuan tujuan dan prioritas bisnis. Yang terakhir, MKT mengoreksi terhadap suatu yang salah. MKT berorientasi tidak mencegah masalah, melainkan berorientasi terhadap pengoreksian suatu yang salah. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi ini. Manajemen kerja baru. Dalam mengelola setiap proses dan dalam organisasi bisnis saat ini ada sesuatu kecenderungan bagi organisasi untuk menerapkan total quality time management sebagai paradigma baru manajemen. Prinsip total quality management yaitu sebuah konsep manajemen yang memfokuskan pada suatu usaha kolektif semua manajer dan karyawan untuk memenuhi kepuasan customer dengan perbaikan keberlanjutan di berbagai bidang. TQM ini adalah sebuah filosofi yang dapat digunakan untuk membuat strategi organisasi untuk mendapat kinerja organisasi yang unggul. TQM adalah sebagai sarana untuk mengelola perubahan yang merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan global. TQM mengenalkan tujuan
strategis terhadap kualitas yang memerlukan pendekatan terintegritas yang membantu organisasi dalam menghasilkan dan mengembangkan output tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan customer internal. Pencegahan masalah dan kualitas sebagai pekerjaan setiap orang, yaitu satu, perbaikan sistematik. TQM adalah pendekatan kualitas yang sistematik dengan perbaikan bersifat tahap demi tahap. Banyak program perbaikan yang memfokuskan pada masalah tertentu yang dianalisis dapat dianalisis dengan statistik. Yang kedua yaitu berfokus ke customer. Total Quality Management berfokus kepada customer, bukan pada volume pekerjaan atau biaya. Yang ketiga yaitu komitmen jangka panjang. Dalam TQM atau Total Quality Time, perlombaan kualitas dilakukan secara maraton, tidak hanya sementara dan berjangka pendek. Dalam kebanyakan organisasi, kualitas nyata tidak dapat akan terjadi tanpa perubahan mendasar dalam kultur organisasi dan cara kerja bisnis. Yang keempat yaitu pencegahan masalah. Dalam TQM ini, strategi yang berorientasi untuk mencegah tidak defensif dan tidak hanya memperhatikan pengoreksian output yang rusak untuk menghilangkan output yang rusak. Yang kelima yaitu kualitas sebagai pekerjaan setiap orang. Dalam TQM, kualitas adalah pekerjaan setiap orang, bukan milik sifat ahli, atau setiap orang berkontribusi terhadap kualitas dan perlindungan terhadap customer dari kualitas produk atau jasa yang tidak baik. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan teman saya. Karakteristik manajemen kinerja baru berdasarkan pada kebutuhan dan harapan customer. Harapan manajemen kinerja adalah yang mempunyai keterkaitan dengan rencana bisnis organisasi. Cara kerja karyawan yang semula berfokus terhadap deskripsi pekerjaan yang statis berubah menjadi deskripsi pekerjaan yang dinamis. Deskripsi pekerjaan yang dinamis adalah berfokus memuaskan kebutuhan dan harapan customer eksternal dan internal yang senantiasa berubah. Yang kedua, dinyatakan dalam target perbaikan. Harapan kinerja yang dinyatakan dalam target perbaikan bukan dinyatakan sebagai target yang baku atau target dalam MBO, manajemen key objektif. Target perbaikan dikomunikasikan untuk pencapaian kriteria. A dapat diukur dan diobservasi, B mengontrol dan mempengaruhi individu dan tim, dan C berpengaruh terhadap proses yang cukup signifikan untuk lebih mampu memenuhi harapan customer. Selanjutnya ada berfokus pada tim dan individu. Agar perbaikan terhadap pemberdayaan karyawan dapat berhasil, MKB mempekerjakan individu-individu tidak dalam sistem hierarki yang terkotak-kotak, melainkan harus bekerja sebagai anggota tim, anggota fungsi, dan sebagai bagian dari proses yang sama mengarah ke tujuan bersama organisasi. Kebijakan manajemen termasuk manajemen kinerja. Berorientasi terhadap pencapaian kinerja berkualitas dan kepuasan customer. Harapan kinerja berorientasi pada pencapaian kinerja berkualitas dan kepuasan customer. Setiap orang harus berkontribusi terhadap kualitas dan perlindungan terhadap customer dari kualitas produk atau jasa yang tidak baik. Total quality kultur membutuhkan individu dan tim untuk memperhatikan bagaimana mereka melakukan perbaikan berkelanjutan. Kualitas adalah suatu refleksi dari perhatian yang rinci atau pemikiran yang analitis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu yang rinci atau menyelesaikan suatu tugas atau melaksanakan prosedur. Kualitas total atau total quality dan layanan ke customer yang unggul menjadi cara untuk melakukan manajemen kinerja. Feedback kerja datang dari banyak sumber. Feedback kinerja adalah seharusnya dari customer yang dilayani oleh karyawan atau tim. Customer terdiri dari customer eksternal, pelanggan, masyarakat, dan stakeholder eksternal yang lain. Dan customer internal atau karyawan
pimpinan dan stakeholder. Karyawan dan supervisor memainkan suatu peran penting dalam manajemen kinerja. Jika mereka melakukan feedback kerja terhadap dirinya sendiri dan memberikan feedback kinerja terhadap orang atau tim yang lain. Selanjutnya, Interdependent Collective Unit (MKB) berfokus pada multiple sistem yang terintegrasi yang terdiri dari individu, tim, proses, dan unit bisnis. Elemen-elemen dalam manajemen kinerja adalah terintegrasi, tidak dapat dipisah-pisah antara yang satu dengan yang lain. Jika penilaian kerja atau performance apresial akan dibahas, maka pembahasan penilaian kerja harus mengaitkan dengan elemen-elemen lain dalam manajemen kinerja. Di samping itu, dalam MKB, organisasi meningkatkan peran individu dalam konteks Interdependent Collective Unit terdiri dari tim, program, atau proses. Selanjutnya, berorientasi ke masa yang akan datang. Dengan berorientasi ke masa yang akan datang, MKB mendorong karyawan sebagai partisipan aktif. Setiap karyawan atau tim bersama manajer dan supervisor mengidentifikasi dan menilai harapan customer, target perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement target, dan keahlian yang dibutuhkan dalam perbaikan berkelanjutan. Yang terakhir adalah pemecahan masalah. Pencegahan masalah. MKB berorientasi mencegah, tidak definisif, dan tidak hanya memperhatikan pengoreksian output yang rusak. Dengan berorientasi mencegah masalah, MKB mampu memperkecil masalah-masalah yang akan muncul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan antara kinerja tradisional dan kinerja baru. Kinerja tradisional berfokus pada deskripsi pekerjaan yang statis. Kedua, berfokus pada individu. Kemudian, harapan kinerja dinyatakan dalam target baku atau manajemen by objective atau MBO. Kemudian, berorientasi pada volume pekerjaan dan meminimalkan biaya. Kemudian, feedback dari supervisor atau manajer. Kemudian, berfokus pada praktik dan sistem administrasi terpisah. Kemudian berfokus ke masa lalu dan partisipasi karyawan pasif. Kemudian pengoreksian terhadap sesuatu yang salah. Kinerja baru. Pertama, berfokus pada kebutuhan dan harapan. Berfokus pada individu dan tim. Yang ketiga, harapan kinerja dinyatakan dalam target perbaikan berkelanjutan. Yang orientasi pada pencapaian kualitas feedback kinerja dari berbagai sumber. Yang kelima, berfokus pada multiple sistem yang terdiri dari individu, tim, proses, dan unit bisnis. Yang keenam, kinerja karyawan dalam konteks kinerja bisnis. Yang ketujuh, berorientasi pada masa yang datang dan partisipasi aktif dari karyawan. Yang kedelapan, pencegahan masalah. Kemudian akan dipaparkan oleh anggota lain. Pengembangan supervisi. Supervisor harus dikembangkan untuk memainkan peran dalam menerapkan manajemen kerja baru. Keberhasilan implementasi TKM sangat mengandalkan efektivitas supervisor dalam mengelola sumber daya manusia. Supervisor memainkan peran dalam proses penilaian, perencanaan, dan penerapan TKM dalam manajemen kinerja baru. Berikut adalah cara-cara pokok manajer dan supervisor memainkan peran dalam perbaikan improvement manajemen kinerja yang berdasarkan TKM. Yang pertama yaitu mendiagnosis kesiapan organisasi. Program kualitas tidak dapat mempertahankan dan wewenang manajerial. Supervisor harus mengenal bahwa sebuah organisasi tidak hanya berupa garis wewenang, tetapi sesuai kombinasi yang kompleks dari struktur, proses, sumber daya, dan staf. Penerapan TKM sering membutuhkan struktur
Penerapan TKM sering membutuhkan struktur baru dan lingkungan kerja baru. Analisis kesiapan organisasi mengimplementasikan TKM harus membuat sebelum manajemen kinerja baru dilancarkan. Yang kedua yaitu mengadakan analisis rantai nilai. Semua fungsi berkontribusi terhadap kualitas dari sudut pandang customer. Analisis rantai nilai sangat penting untuk memahami bagaimana setiap pekerjaan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan dan harapan customer. Yang ketiga yaitu melakukan perencanaan jangka panjang. Usaha menghasilkan output berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan harapan customer, dibutuhkan perubahan mendasar dalam budaya organisasi dan cara kinerja bisnis. Yang keempat yaitu mengembangkan program pengomunikasian dan pelatihan manajemen kinerja baru. Supervisor dapat membantu manajemen puncak dalam pengkomunikasian dan pelatihan manajemen kinerja pada karyawan, pengembangan kultur yang berorientasi ke customer harus dikomunikasikan ke semua karyawan. Yang kelima yaitu supervisor menjadi pembimbing dan penasihat. Supervisor menjadi pembimbing dan penasihat untuk membantu mengidentifikasikan harapan customer, departemen, dan organisasi. Yang keenam, semua karyawan sebagai customer internal. Supervisor harus menganggap semua karyawan sebagai customer internal dalam sistem manajemen kinerja baru. Bagi customer internal, supervisor harus melibatkan karyawan dalam perancangan sistem tersebut. Yang ketujuh, pengujian secara reguler. Supervisor perlu mengetahui secara reguler seberapa jauh TKM menjadikan landasan dalam manajemen kinerja baru. Supervisor mengambil sampel yang cukup dari kinerja pekerjaan untuk berinovasi perilaku dan kinerja semua karyawan. Yang kedelapan yaitu hubungan kemitraan. Manajer dan supervisor harus mendorong hubungan kemitraan antara atasan dan bawahan. Hubungan kemitraan ini membutuhkan manual trust, respect terhadap orang, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Yang ke-9, supervisor aktif memberikan informasi. Supervisor harus aktif memberikan informasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi kepada karyawan sebagai customer internal. Yang ke-10 yaitu supervisor berperan sebagai leader. Manajemen kinerja baru tidak hanya membutuhkan manajemen, tetapi juga leadership. Di samping sebagai manajer atau supervisor, tim manajemen suatu organisasi harus berperan sebagai leader. Ada perbedaan pengertian antara manajer dan leader. Manajer ada ya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. 4 tahap perbaikan manajemen kinerja. Program pelatihan TKM mengajarkan model 4 tahap dari Walter Stewart Plan, Do, Check, dan Act untuk perbaikan kualitas berkelanjutan. Model ini memberikan struktur yang unggul untuk mendesain ulang manajemen kinerja. Dalam manajemen kerja, 4 tahap tersebut diberi nama baru perencanaan, implementasi, refleksi, dan kompensasi. Keempat tahap perbaikan berkelanjutan manajemen kinerja disebut model manajemen kinerja. Adalah merupakan siklus perbaikan berkelanjutan tanpa kenal lelah dan tidak mempunyai akhir. Model manajemen kinerja dapat digambarkan dalam diagram lingkaran. Model manajemen kinerja dapat digunakan untuk melakukan kooperasi, pelibatan, dan pemberdayaan karyawan. Dalam pembuatan model manajemen kinerja, pimpinan dan karyawan secara bersama-sama dalam suatu pertemuan terlibat aktif melakukan perbaikan manajemen kinerja berdasarkan TKM. Perencanaan kinerja dalam konteks ini merupakan tahap awal dari model manajemen kinerja. Dalam menyusun rencana dilakukan melalui rapat atau pertemuan kegiatan-kegiatan penting dalam tahap perencanaan. Perencanaan ini adalah satu mengidentifikasi kebutuhan customer eksternal dan internal. Setiap
Customer internal mempunyai kebutuhan kinerja yang digunakan untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif. Hasil pengidentifikasian kebutuhan customer dipertimbangkan dalam penyusunan perencanaan manajemen kinerja. 2. Mendapatkan dan memberikan informasi kinerja yang mencatat penyimpangan yang terjadi. Anggota organisasi membutuhkan informasi kinerja mengenai bagaimana organisasi dan unit kerja melakukan kegiatan. Melalui pertemuan manajer dapat memperoleh banyak informasi kinerja dari karyawan. Dengan melakukan panggilan informasi dari karyawan, karyawan merasa diperhatikan sehingga akan menciptakan pemberdayaan karyawan. Semua karyawan dan tim manajemen harus mengetahui sepenuhnya manajemen kinerja baru. Karyawan yang mempunyai informasi lebih memiliki kemampuan berkontribusi lebih besar dalam penyelesaian masalah dan dalam perbaikan berkelanjutan. Lebih dari itu, analisis varians dalam kinerja adalah penting untuk menetapkan batas atas dan batas bawah kinerja dan pengembangan standar kinerja. 3. Meneliti kecakapan dan kemampuan organisasi. Penilaian kecakapan dan kemampuan organisasi adalah merupakan aspek perencanaan. Hasil penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi dipergunakan untuk menyusun rencana kinerja organisasi. Penilaian terhadap proses kerja organisasi secara menyeluruh dipergunakan untuk menyusun rencana kinerja yang sekaligus rencana perbaikan proses. 4. Menyampaikan atau meluruskan misi, visi, dan rencana strategik. Misi, visi, dan rencana strategik harus dikomunikasikan ke seluruh karyawan dan tim manajemen. Visi tidak cukup dinyatakan oleh manajemen puncak. Pemberdayaan semua individu karyawan dapat dimulai dengan membantu individu untuk mendapatkan sentuhan visi yang berkaitan dengan visi organisasi. Mereka ikut ambil bagian menciptakan visi yang mendukung komitmen dan aligmen dalam perbaikan berkelanjutan manajemen kinerja. Maksud pembagian atau pendistribusian visi adalah untuk memberikan bimbingan dan kontrol kepada individu dan tim dalam melakukan pekerjaan agar mereka mampu mencapai kinerja tinggi sesuai dengan harapan customer. 5. Mengidentifikasi tujuan organisasi, tim, dan individu. Perusahaan membuat tim-tim perencanaan yang berupa across function teams dan teams yang beranggotakan wakil-wakil dari semua tingkatan manajemen. Tim-tim tersebut mempunyai akses pada informasi silang yang akan memberikan landasan untuk mengembangkan keterkaitan antar tujuan faktor perencanaan, misi, visi, rencana strategik organisasi, key result areas, tujuan operasional organisasi, tujuan kelompok kerja, dan tujuan individu. 6. Membuat anggaran realistis. Membuat anggaran yang realistis adalah bentuk proses perencanaan yang penting. Semua anggaran memerlukan berbagai macam asumsi dan perencanaan perlu membuat asumsi yang eksplisit. Anggaran realistik yang berkaitan manajemen kinerja diantaranya membuat rencana biaya, perbaikan proses kerja, proyek perbaikan berkelanjutan, rencana pemberian penghargaan ke individu dan tim, pelatihan dan pengembangan dan manajemen karir. Pelatihan dan pengembangan karyawan diarahkan untuk mengadopsi teknologi baru, bekerja dalam tim yang efisien, dan membuat jaringan across function. Implementasi. Tahap implementasi ini merupakan tahap melaksanakan dari apa yang sudah direncanakan dalam tahap pertama. Tahap ini segera dilaksanakan melalui pertemuan atau rapat. Kegiatan yang penting dilakukan dalam pembahasan tahap implementasi sebagai berikut. 1. Mengadakan pembahasan terhadap harapan pekerja. Secara bersama-sama mereka menganalisis pekerjaan semua karyawan dalam unit kerja dan kebutuhan customer internal. Dalam pembahasan ini mereka mendiskusikan 1. Apa yang sekarang dipekerjakan karyawan di tempat kerja. 2. Bagaimana pekerja dilaksanakan. 3. Perlu bantuan apa. 4. Output kerja yang diharapkan dan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. 2. Memperbaiki deskripsi pekerjaan. Hasil pembahasan harapan pekerjaan dipergunakan untuk
perbaikan deskripsi pekerjaan. Supervisor dan karyawan menentukan tujuan proses dan mendiskusikan metode kerja. Tujuan proses hendaknya dikaitkan dengan performance output goals. 3. Mengembangkan kontrak kinerja dengan setiap individu dan tim. Diskusi dalam tahap ini menjadi dasar untuk membuat kontrak harapan kinerja. Semua karyawan dan tim kerja seharusnya menetapkan kontrak harapan kinerja dengan manajer. Kontrak harusnya mencakup pengukuran tujuan kinerja dan pencapaian tujuan akan berpengaruh terhadap upah. 4. Memberikan konsultasi secara reguler terhadap individu dan tim. Dalam tahap implementasi, manajer memberikan konsultasi reguler terhadap individu yang mendapat rintangan atau masalah yang terjadi dalam melaksanakan pekerjaan. Supervisor bersama-sama dengan setiap karyawan dan setiap tim kerja menindaklanjuti terhadap masalah atau rintangan yang terjadi. Supervisor hendaknya cepat respon untuk mengetahui dan mencatat rintangan yang lebih berat hendaknya dibicarakan dengan manajemen puncak. 5. Memberikan informasi kinerja berkelanjutan. Dalam tahap ini, individu juga membutuhkan feedback kinerja berkelanjutan untuk menaikkan atau menjaga motivasi yang tinggi dan kinerja yang efisien. Feedback dapat berwujud grafik visual dari suatu kerja. Feedback dipergunakan untuk pengukuran kualitas, ketepatan, waktu, dan produktivitas yang kemudian untuk diperbandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Beberapa bagian dapat dipergunakan oleh karyawan untuk memonitor dan mendapatkan cara untuk memperbaiki kinerja. Secara teratur, informasi kinerja hendaknya diberikan ke karyawan di tempat informasi yang tersedia dalam harian, mingguan, dan bulanan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi tersebut. Yang ketiga yaitu refleksi. Refleksi adalah sama dengan tahap cek dalam model plan, do, check, and action. Tahap refleksi merupakan tahap membandingkan antara hasil implementasi dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan menindaklanjuti jika ada penyimpangan antara implementasi dan perencanaan. Dalam tahap ini, manajer atau supervisor bertemu dengan semua karyawan untuk membahas refleksi pekerjaan. Secara bersama-sama mereka menilai perilaku dan kinerja karyawan dan mendiskusikan dengan menggunakan dan mengembangkan keahlian. Kegiatan-kegiatan penting dan pembahasan terhadap refleksi sebagai berikut, yaitu mengumpulkan feedback penilaian. Untuk menyiapkan pembahasan refleksi pekerjaan, supervisor perlu mengumpulkan feedback dari berbagai sumber. Feedback dari berbagai sumber lebih baik daripada feedback dari satu sumber yang terjadi dalam manajemen kinerja tradisional. Feedback dari berbagai sumber menghindari penyimpangan penilaian yang potensial seperti yang terjadi dalam feedback dari satu sumber supervisor. Individu merasakan lebih dinilai objektif dengan feedback penilaian dan dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu menguji penggunaan dan peningkatan keahlian. Selama pembahasan refleksi, supervisor mengambil peran dengan memberi karyawan untuk menguji penggunaan dan peningkatan keahlian dan untuk mengetahui bidang-bidang yang mereka perlukan yang perlu perbaiki. Dalam beberapa kasus pembekalan perlu untuk membantu individu untuk menerima feedback negatif yang tidak diharapkan. Yang ketiga, memberi feedback. Pembahasan dalam tahap ini memberikan feedback terhadap tim kerja tentang kekuatan atau keunggulan dan bidang-bidang yang membutuhkan perbaikan. Penilaian semua karyawan dan supervisor atau upward appraisal menjadi komponen kunci dalam proses manajemen kinerja. Yang keempat yaitu tahap kompensasi.
Dalam tahap ini, pertemuan membahas sistem kompensasi yang digunakan untuk menghargai atau menilai kinerja. Penilaian kinerja dengan kompensasi hendaknya ditetapkan dan melibatkan individu dan tim. Aktivitas-aktivitas penting yang dibahas dalam tahap kompensasi sebagai berikut, yaitu 1. Mengkaitkan kinerja dan upah. Pembahasan ini digunakan untuk mendiskusikan terkait antara kinerja dan upah. Sistem kompensasi yang efektif hendaknya bertujuan memotivasi individu untuk menggunakan secara optimum kemampuan, keahlian, pengetahuan yang dia miliki, dan menciptakan dan menjaga kinerja individu dan tim yang tinggi. Yang kedua yaitu menentukan kompensasi terhadap kontribusi individu pada 3 tingkat, yaitu individu, tim, dan organisasi. Beberapa perusahaan mendapatkan 3 tingkat sistem kompensasi yang efektif. Pada tingkat kinerja individu, organisasi dapat menggunakan merit-based pay untuk reward karyawannya yang sesuai dengan kontrak kinerja. Di samping itu, organisasi dapat menambah skill-based pay untuk menghargai peningkatan dan penggunaan keahlian. Pada kinerja tim, gain sharing plan dapat digunakan untuk perbaikan proses kerja yang mampu menghasilkan kualitas lebih tinggi atau biaya lebih rendah. Dalam manajemen kinerja baru, tipe kompensasi gain sharing plan menjadi sangat penting untuk menghargai kinerja individu dalam suatu tim dan organisasi. Yang terakhir yaitu menggunakan kombinasi dari sistem kompensasi total. Penggunaan kombinasi dari kompensasi total ini menghasilkan tujuan kompensasi yang lebih baik daripada hanya menggunakan sebagian dari sistem kompensasi total. Kompensasi dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu extrinsic reward dan intrinsic reward. Extrinsic reward atau moneter ada 2 macam juga, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung terdiri dari upah pokok dan salary dan performance based pay. Performance based pay dan 2 bagian tradisional atau merit pay plan dan variable pay plan atau skill based pay. Gain sharing dan profit sharing pemberian kompensasi secara total ke semua karyawan. Dan tim manajemen memberikan keterkaitan yang kuat antara kompensasi dan kinerja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.